Gubernur Jakarta Pramono Anung akan turun tangan selidiki dugaan eksploitasi anak di bawah umur dalam kematian terapis Delta Spa Pejaten Jakarta Selatan. Sementara polisi menyebut korban tewas setelah terjatuh di rumah pijat kebugaran Delta Spa. Di lahan kosong di kawasan Pejaten Jakarta Selatan inilah warga menemukan jasad perempuan muda berkulit putih pada Kamis 2 Oktober lalu. 5 hari kemudian, polisi menemukan fakta bahwa korban berinisial RTA dan tewas setelah terjatuh dari rumah pijat kebugaran laki-laki Delta Spa Pejaten di Jakarta Selatan. Ada dugaan loncat nggak sih, Bang? Ada dugaan loncat nggak sih, Bang? Dugaan sementara seperti itu, cuman kita masih meriksa para saksi yang ada di TKP, baik saksi-saksi yang menemukan korban pertama kali di TKP, sampai dengan saksi yang ada di sekitaran korban. Sebelum dilaporkan meninggal, korban sempat ingin pulang ke rumahnya di Indramayu, Jawa Barat. Namun niat korban terhalang oleh peraturan denda dari Delta Spa berupa uang jaminan sebesar 50 juta rupiah. Nah, nggak sesuai sama perjanjian di Bali. Di Bali katanya kan gaji 5 juta, pokoknya nyampe Jakarta malah 1 juta. Tuh. Terus kan adik saya kan, istilahnya kan udah nggak betah lah intinya di sini tuh, mau pulang dulu tadinya. Cuma dari pihak Deltanya mungkin ngancam kalau belum 1 tahun bayar dendanya 50 juta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut akan turun tangan jika terbukti terjadi praktik eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Jadi undang-undang sebenarnya sudah mengatur itu. Dan undang-undang itu kan sudah jelas, tapi memang di lapangan harus diakui dalam kondisi masyarakat yang seperti ini, kondisi ekonomi yang juga membuat seseorang harus bekerja, dan itu adalah salah satu ekses. Dan kami tentunya sekali lagi meminta tetap apapun bagi anak-anak yang belum genap usia untuk bisa bekerja seperti itu, tidak melakukan itu. Tetapi kalau kemudian pemerintah Jakarta tahu, pasti kami akan turun tangan dan melakukan edukasi terhadap hal itu. Saat ini polisi masih mendalami penyebab korban jatuh. Apakah korban mengalami kecelakaan hingga jatuh atau sengaja melompat dari atap, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, polisi selidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang pada kasus tewasnya gadis 14 tahun terapis Delta Spa di Pejaten Jakarta Selatan. Menurut keluarga, korban ingin pulang namun terhalang aturan denda uang jaminan 50 juta rupiah. Di lahan kosong inilah warga menemukan jasad perempuan muda berkulit putih. 5 hari kemudian, Kapolres Metro Jakarta Selatan menjelaskan penemuan jejak kaki di lantai 5 di lokasi jatuhnya terapis berusia 14 tahun di Delta Spa Jakarta Selatan. Usia korban yang masih di bawah umur menimbulkan dugaan adanya tindak pidana perdagangan orang yang kini terus didalami oleh polisi. Memang ada jejak kaki, telapak kaki yang dari lantai 5 sampai ke lantai 3. Nah, dari lantai 3 terus di pinggiran di tembok itu tiba-tiba jejak kakinya hilang, dan akhirnya kita temukan juga di bawah ada dompetnya yang terpental atau lepas dari sakunya, mungkin dari tangan atau dari badannya, yang tidak, pada akhirnya kita untuk sementara masih melakukan penyelidikan pendalaman apakah ini benar dia terjatuh dari lantai 3 ataukah ada penyebab lainnya. Itu yang masih kita lakukan pendalaman terkait dengan hal ini. Kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa ini keluarga korban ini melaporkan adanya dugaan eksploitasi anak di bawah umur. Apakah itu benar, Pak? Sudah masuk laporannya? Iya, benar. Itu laporan yang sedang kita tangani, lakukan penyelidikan terkait dengan dugaan adanya eksploitasi anak atau terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak. Artinya kita masih melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi, melihat alat bukti yang kita kumpulkan. Dan pada intinya untuk penyebab kematian kami belum bisa menentukan. Yang menentukan kan ahli.
Ali untuk itulah jenazah masih dilakukan otopsi dan kami menunggu hasil dari ahli forensik. Sebelum dilaporkan meninggal, korban sempat ingin pulang ke rumahnya di Indramayu. Namun, niat korban terhalang oleh peraturan denda dari Delta Spa berupa uang jaminan sebesar 50 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Viral video diduga rombongan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X. Namun pihak AHY menegaskan tudingan tersebut tidak benar. Sebuah video menunjukkan mobil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 disalip rombongan Totot Wukuk di jalan raya viral di media sosial. Dalam video ini rombongan dengan pengawalan polisi menyalip kendaraan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang berhenti saat lampu merah. Mobil polisi bersirine mengawal sejumlah kendaraan untuk bersama-sama menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X dan pengendara lain yang berhenti. Kejadian ini pun menjadi perbincangan warganet di media sosial. Sejumlah akun media sosial membuat unggahan dengan menuduh rombongan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melanggar lampu merah dan melawan arah. Namun Herzaki Mahendra Putra, staf khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan buka suara soal tudingan rombongan kementeriannya menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X. Herzaki menegaskan tudingan tersebut tidak benar. Ia menyayangkan unggahan di media sosial yang memberikan framing seolah rombongan yang melintas di depan Sri Sultan merupakan rombongan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Herzaki meminta netizen mencari tahu plat rombongan yang menyalip mobil Sri Sultan sebelum menyuarakan tudingan yang tidak berdasar. Lima orang pekerja menjadi korban saat akan menurunkan ikan di pelabuhan Tasikagung, Rembang, Jawa Tengah. Satu orang korban meninggal dunia, mereka terkulai lemas, diduga karena menghirup gas beracun di dalam ruang penyimpanan ikan. Di kapal, di lubang kapal. Yang satu sudah dilarikan ke... Awalnya kapal nelayan Bintang Terang Wahyu Sejati bersandar di pelabuhan Tasikagung, Rembang, Jawa Tengah. Seperti biasanya, kapal tersebut akan membongkar ikan hasil tangkapan melaut. Para pekerja pelabuhan mulai masuk ke dalam lubang penyimpanan ikan. Tapi saat mengangkat ikan paling bawah jenis ikan piring, seorang pekerja langsung terkulai lemas. Rekannya yang berusaha menolong justru ikut jatuh pingsan karena sesak nafas. Total ada 5 orang yang menjadi korban, diduga menghirup gas beracun dari tumpukan ikan piring dengan bau yang sangat menyengat. Kelimanya dibawa ke RSUD Rembang, satu korban meninggal dunia atas nama Jujur Prasetyo, warga desa Soditan, Kecamatan Lasem. Satu korban kritis Abdul Wahid, warga desa Pandean Rembang, dan 3 korban lainnya mulai membaik. Pasien ini keracunan saat menurunkan ikan di sebuah kapal di pelabuhan Rembang. Nah, ini posisi yang tidak sadarkan diri kita tempatkan di ruang intensif RSUD Stasiun Rembang. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki kejadian tersebut dan nelayan maupun pekerja pelabuhan kini dihimbau lebih waspada. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. DPR masih mengkaji penggunaan APBN untuk membangun kembali Ponpes Al Khozaini sesaat lagi di Indosiar.